Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Episode kali ini kita ngasih tentiran buat teman-teman kita yang dokter muda, yang rencananya nanti akan jadi GP atau General Practitioner ya. Jadi untuk saat ini pendidikan masa pandemi nggak bisa dipungkiri bahwa secara skill, secara jam terbang ataupun nyali mungkin teman-teman lebih berkurang daripada sebelumnya, paparan pasien berkurang. Jadi yang harus kita tekankan adalah sebagai dokter kita harus berani bertindak sesuai kapasitasnya, dan untuk itu harus didukung oleh suatu level of knowledge, harus berpengetahuan sebelum melakukan tindakan. Ada tekniknya, ada anatominya, dan GP atau General Practitioner atau dokter umum di sini adalah ujung tombaknya. Dia ngasih penanganan pertama di lapangan, dibawa ke UGD yang nerima dokter umum, lalu yang ngasih penjelasan pertama ke pasiennya ya dokter umumnya. Jadi nanti ekspektansi pasiennya, lalu optionnya, resikonya segala macam, pasien ini akan lanjut melakukan perawatan atau malah seringnya dibawa pulang paksa segala macam, tergantung banget sama penjelasan dan penanganan yang diberikan oleh dokter umum secara awalnya. Makanya itu saya rasa topik ini penting. Nanti juga kita akan berikan tindakan-tindakan simpel yang bisa kita lakukan di UGD biasanya seperti apa. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Oke, yang pertama settingan akut. Ini kita bagi beberapa injury. Dari yang paling ringan contusio. Contusio itu cuman lebam benturan tanpa ada luka. Vulnus itu luka macam-macam, lukanya bisa sisum, apertum, macam-macam. Lalu dislokasi, ini istilah Indonesianya cerai sendi gitu ya. Jadi sendinya lepas dari tempatnya. Lalu kalau fraktur itu ya patah tulangnya, bisa dari pemeriksaan, bisa dari foto ronsen. Lalu selanjutnya adalah kombinasi, bisa juga dia patah dan dislokasi. Lalu yang paling parah adalah crush injury. Jadi mungkin pasien itu ketimpa barang yang berat sampai hancur lebur kaki tangannya bisa. Lalu penanganannya gimana? Dari yang paling ringan itu contusio, itu ya tinggal dikasih penjelasan, ditenangkan pasiennya bahwa ini gejalanya ringan, kita kasih anti nyeri, kontrol kalau ada keluhan lain. Lalu selanjutnya adalah vulnus yang ada lukanya, yang harus diperhatikan adalah debris demeng atau pembersihan lukanya. Pembersihan luka ini amat sangat krusial banget. Kalau sampai pembersihan lukanya nggak bagus, cuci lukanya nggak bagus, ini menentukan pasiennya nanti akan berbuntut panjang, infeksi segala macam, atau selesai lukanya nutup 3 minggu, luka luar selesai. Kalau sampai infeksi ceritanya jadi panjang. Makanya namanya luka debris demeng itu krusial banget. Jadi jangan sampai lupa, jangan disepelein. Lalu untuk luka itu sendiri harus diperhatiin bahwa penanganannya adalah sesuai kedalamannya. Kalau yang kena kulit beda kalau yang kena lukanya sedalam otot, atau worst case malah sampai bisa kena vaskulernya atau nerve-nya. Itu harus kita cari, harus diperbaiki kalau memungkinkan. Oke, kita lanjutkan selanjutnya dislokasi. Penanganannya gimana? Tetap jangan lupa KIE, kasih analgetik yang kuat karena kita perlu reposisi. Reposisinya kalau bisa balik ya sudah, kalau nggak bisa balik mau nggak mau harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Cuman kalau misalkan bisa selesai di level penanganan pertama kan lebih hemat sumber daya baik dari segi pasien atau dari rumah sakitnya. Alhamdulillah kalau bisa tertangani di vaskes tingkat pertama. Selanjutnya mengenai fraktur itu sama juga, kita berikan penjelasan dulu anti nyeri, lalu fokusnya untuk penanganan pertama adalah imobilisasi biar patahannya itu nggak gerak-gerak,
posisinya nggak banyak berubah, nggak menimbulkan kerusakan tambahan. Lalu setelah dipastikan dengan foto ronsen, dilihat apakah patahnya itu displace atau geser parah atau enggak. Kalau bisa nggak geser terlalu banyak, bisa diarahkan ke konservatif atau dilakukan tindakan non operatif. Atau apabila didapatkan patahan yang displace-nya banyak, ya kita KIE pasiennya bahwa patah tulang yang demikian ini akan perlu tindakan, apa itu pasang gip atau operasi, nanti akan dinilai ulang sama dokter ortopedinya. Tapi yang pasti kalau displace-nya banyak, kemungkinan besar sangat sulit kalau cukup tindakannya imobilisasi saja. Nanti bisa tidak nyambung atau nyambung tapi posisinya tidak bagus. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ini kita masuk ke bagian yang kronis. Kronis ini biasanya ada infeksi atau kelainan degeneratif seperti osteoartritis atau low back pain dan yang lainnya. Untuk penanganan yang infeksi pada dasarnya adalah lukanya dibersihkan, rawat luka berkala, kalau memungkinkan dilakukan kultur. Jadi nanti bisa ditentukan jenis antibiotik yang paling sesuai, jadi nggak berlarut-larut. Kadang ada itu pasien datang dengan luka sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun nggak selesai-selesai karena mungkin antibiotiknya nggak pas. Oke, lalu selanjutnya mengenai kelainan degeneratif. Degeneratif ini biasanya berhubungan dengan umur. Ini yang paling penting adalah lagi-lagi KIE-nya. KIE itu penjelasan ke pasien. Pasien itu biar tahu, biar mengerti bahwa kelainannya ini karena akibat umur. Kalaupun dilakukan tindakan segala macam akan sangat sulit kalau ingin dikembalikan seperti sedia kala. Nggak mungkin mbah-mbah, kakek nenek yang udah 70-an tahun ngeluh nyeri punggung, ngeluh nyeri lutut, nyeri pinggang, mintanya saya sudah nggak kuat dok, dioperasi aja. Tapi tetap operasi itu bisa mengembalikan fungsi secukupnya. Nggak mungkin diantar bisa lari-lari kayak anak muda lagi, nggak bisa. Itu harus dijelaskan dari awal. Dari dokter umumnya yang pertama kali nerima harus sudah paham bahwa ini kondisi degeneratif, tidak bisa dilakukan recovery seperti sedia kala. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari upper extremity dulu. Segala tindakan, segala intervensi harus mempertimbangkan anatominya, dari bone, neurovaskular, muscle, tendon, sampai yang paling luar ini adalah skinnya. Dalam arti misalkan ada luka di setinggi wrist, kita harus bayangkan di belakangnya itu ada apa, ada tendon apa, FDS, FDP, ada neurovaskular apa, ada nervus medianus, ada arteri ulnaris sama radialis. Lalu untuk upper extremity seperti tadi, beware of deep wound. Kalau ketemu luka yang dalam, hati-hati, dalamnya mungkin ada saraf yang harus diperbaiki, ada tendon yang kalau nggak diperbaiki nanti fungsi tangannya jadi berkurang. Lalu kalau ada fraktur diperiksa dulu. Kalau minimal displace atau non displace bisa dicoba konservatif, tapi kalau udah fraktur dislokasi atau crush, kemungkinan sangat sulit untuk ditangani di vaskes tingkat pertama. Sebaiknya dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah list beberapa tindakan simple yang masuk ke kompetensi dokter umum. Jadi adik-adik harus bisa melakukan, harus berani, harus mengerti. Jadi biar pasiennya nggak perlu dirujuk jauh-jauh untuk tindakan yang sebenarnya bisa dilakukan. Seperti reposisi jari yang simple, lalu misalkan patah terus tidak terlalu geser, bisa dilakukan body taping, lalu diberikan splinting atau external support. Ini cara untuk reposisi, misalkan jarinya dislokasi, yang penting konsepnya adalah ditraksi sesuai sumbunya, lalu di unlock dengan cara diekstensi, lalu di lock kembali dengan difleksikan PIP jointnya. Lalu ini untuk yang kalau di IP distal interphalangeal jointnya bisa
sama secara konsepnya, ditraksi dulu, dilepaskan dari kunciannya, lalu direposisikan. Setelah direposisi mungkin soft tissue-nya kurang stabil, kita harus ngasih external support, bisa dengan splinting satu jari seperti ini, atau kita tempelkan ke jari sebelahnya, istilahnya body taping. Ini untuk kasus patahan-patahan atau dislokasi yang simple, bisa direposisi secara langsung, dan pastikan pada prosesnya diberikan analgetik yang cukup, jadi pasiennya rileks dan tidak terlalu nyeri dalam prosedurnya. Lalu selanjutnya mungkin adik-adik udah pernah lihat, pernah tahu ada namanya coaptation splint, lalu arm sling dan figure of 8. Coaptation splint ini dia untuk fraktur proximal humerus yang minimal displace, biasanya untuk orang-orang tua yang udah 70-80 tahun, yang fungsi tangannya udah nggak terlalu dipakai, untuk operasi nggak berani, nggak ada biaya atau takut, bisa dipasang coaptation splint seperti cara yang ditunjukkan ini. Simple, asalkan ada gips, ada elastic bandage, bisa dipasang. Lalu selanjutnya arm sling dan figure of 8 ini dipakai misalkan ada fraktur klavikula yang minimal displace, yang nggak open, intinya bisa konservatifnya dengan cara dipasang arm sling atau figure of 8. Dua-duanya yang tersedia yang mana sama bolehnya, sama baiknya, dengan di follow up tiap bulan foto ronsen, dilihat perkembangannya. Kalau kira-kira nggak bagus, bisa switch to ORIF atau dilakukan operasi untuk dipasang implan, karena mungkin patahannya gagal nyambung atau ujungnya nggak ketemu, terpaksa kita switch to operation. Oke, selanjutnya ini Stimson prosedur. Kalau teman-teman ada yang pernah lihat, ini adalah cara reposisi pada dislokasi sendi bahu yang relatif simple. Pasien dijelaskan rencana tindakan, diberikan anti nyeri, diposisikan di bed dengan shoulder yang nyeri di gantung dan dikasih beban seperti itu, lalu ditunggu aja 10-15 menit dengan dia pelan-pelan rileks, pelan-pelan dia akan kembali. Lalu setelah kembali kita cek gerakannya pelan, kalau kira-kira udah stabil, kita pasang Velpo bandage untuk mempertahankan posisinya. Ini yang cara tradisionalnya, dengan elastic bandage saja bisa. Lalu kalau untuk yang lebih modern, sudah ada model yang tinggal pasang tanpa ribet, untuk pasiennya juga lebih mudah. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk lower extremity procedure. Ini secara umum dislokasi dan fraktur khusus untuk metatarsal 2, 3, 4. Untuk dislokasi, cara reposisinya kurang lebih sama. Konsepnya adalah ditraksi sesuai sumbu jarinya, diposisikan yang bagus, lalu difiksasi, bisa dengan jari sebelahnya atau dipasang splinting seperti tadi. Lalu untuk patah pada metatarsal 2, 3, 4, karena dia area yang non weight bearing, kadang kita tidak perlu melakukan operasi. Ada tindakan konservatif namanya tight shoe. Jadi dia cuma disuruh pakai sepatu kets yang ketat, dipakai seharian 24 jam selama minimal 6 minggu. Nanti setelah 6 minggu di foto ronsen, dievaluasi, kalau nggak displace ya dipertahankan sampai nyambung. Sebagai gantinya gips, simple, nggak perlu dirujuk, nggak perlu tindakan apa-apa, cukup pakai sepatu ketat, selesai. Oke, hal lain yang harus disampaikan lagi pada fase akut adalah yang harus diwaspadai, misalnya pada pasien kecelakaan atau pada pasien yang jatuh dari ketinggian, adalah blood loss dan compartment syndrome. Untuk blood loss ini jangan sampai kecolongan. Kalau pasiennya apalagi datangnya di IGD udah lama, dievaluasi dari vital sign-nya kayak gimana, kesadarannya kayak gimana. Hati-hati, kadang-kadang kalau pasiennya udah mulai kelihatan mabuk padahal nggak ada riwayat intoksikasi, jangan-jangan mabuknya, bingungnya, penurunan kesadarannya gara-gara blood loss-nya yang udah banyak. Lalu untuk compartment syndrome,
terutama pada bagian kruris atau antebrakii, misalkan ada patah tulangnya atau habis kebentur, setelah dalam waktu 24 jam dia bisa muncul compartment syndrome, muncul bula-bula seperti itu harus dilakukan tindakan fasiotomi. Worst case, kalau rumah sakit rujukannya terlalu jauh, mau nggak mau dokter umumnya harus berani melakukan fasiotomi. Lalu topik selanjutnya adalah mengenai trauma servikal. Jadi misalnya pada pasien yang jatuh dari ketinggian atau kecelakaan tanpa saksi mata, ada jejas di kepala, di leher, sampai dibuktikan bahwa servikalnya aman, harus dipasang inline immobilization dengan hard collar brace, atau kalau nggak ada ya bantal pasir. Ini dipertahankan pada prosedur pertolongan apapun, pasang infus, pasang kateter, mindah dari tandu, harus dipertahankan posisi kepalanya. Kalau nggak gitu nanti khawatirnya proses pertolongan, proses perpindahannya malah memperparah kondisi pasiennya. Oke, kita masuk ke case spesifik yang di Indonesia lumayan banyak. Ini spondilitis TB. Jangan sampai lulusan UNER nggak bisa mengenali spondilitis TB, apalagi kalau udah ada gibusnya. Ya, tanda lain yang harus dicari adalah defisit neurologis, mungkin kekuatan ototnya berkurang, mungkin sensorinya ada gangguan. Jadi dari gibus itu adalah prosesus spinosus yang menonjol banget karena segmen anteriornya kolaps. Ini gambarannya. Dari klinis punggungnya seperti itu, MRI-nya di sebelahnya. Jadi nanti kalau nemu kondisi klinis seperti ini, teman-teman adik-adik bisa KIE yang bagus bahwa ini spondilitis TB. Optionnya adalah pengobatan dengan obat-obatan. Kalau parah bisa dilakukan operasi, dan recovery rate-nya lumayan bagus. Biasanya setelah operasi pasien kemampuan motoriknya membaik, mendekati normal. Yang sebelumnya lumpuh bisa sampai jalan lagi. Makanya harus disemangati untuk rajin berobatnya. Obatnya harus diminum sampai 1 tahun anti TB-nya, lalu kontrol rutin untuk melihat perkembangannya. Oke, topik terakhir ini tumor of extremity. Kalau ada benjolan gak jelas di kaki, tangan, kerabanya agak keras, selalu anggap sebagai suatu keganasan sampai dibuktikan sebaliknya. Yang penting adalah KIE. Pasien harus tahu kondisinya, harus tahu kemungkinan diagnosisnya apa, dan harus mulai di KIE worst case-nya apa dan pilihannya apa. Mungkin nanti kalau tumornya ganas ya mau nggak mau harus diamputasi. Ada juga kemo segala macam. Kalau nggak dilakukan, itu semua bisa mengancam nyawanya. Kalau tumornya makin progresif, metastase kemana-mana, makin parah. Ini salah satu tanggung jawab dokter umum untuk menjelaskan kondisi dan pilihannya. Salah satu pilihannya tadi ya amputasi. Indikasinya amputasi secara umum adalah death, dangerous, dan damn nuisance. Kalau kakinya atau tangannya sudah mati ya diamputasi. Kalau kaki tangannya berbahaya untuk kelangsungan hidup pasiennya ya diamputasi. Atau kalau kaki atau tangannya ini terlalu mengganggu, mungkin dia nggak ganas, cuman ukurannya besar sampai sulit beraktivitas, atau ada luka yang terus menerus nggak sembuh-sembuh, bisa juga kita amputasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Oke, kurang lebih demikian untuk sesi kali ini. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, ada unek-unek, pengen nanya, boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.